Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Sekarang adalah video lanjutan dari video pertama, ya kan? Sekarang edukasi Germas, GKN, SMK Bangun Desa, dan BOS Indonesia. Ya, kali ini video kedua adalah tentang bicara GKN dan SMK Bangun Desa. Oke, perkenalkan saya Sukunanto, penggiat GKN dan SMK Bangun Desa serta inisiator BOS Indonesia. Oke, Bapak sekalian, kita bicara GKN. Apa GKN? Nah, Bapak sekalian, kita harus paham bahwa GKN adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional, ya. Gerakan Kewirausahaan Nasional, ya kan? Diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, ya kan? Nah, GKN ini, Bapak sekalian, dalam dampak pandemi COVID, ya kan, tentu kita sekarang pandemi COVID cukup luar biasa, banyak tenaga di PHK, banyak jutaan buruh kena PHK dan sebagainya. Jadi tentu kita harus positif, ada hikmahnya ya. Jadi kita juga harus fokus terhadap solusi. Jangan sampai kita dalam kondisi pandemi ini kita harus ke bawah masalah. Kita harus cari solusi. Jadi, nah, solusi 1, 2, dan 3. Ya, kita harus sama-sama mencari solusi. Nah, salah satu solusinya Bapak sekalian, solusi pasca pandemi COVID adalah, ya kan, ini oleh Bapak Sarifudin Hasan, ya kan, Wakil MPR RI, dorong kampanye gerakan kewirausahaan nasional, ya kan. Salah satu solusi dalam pasca pandemi harus kita meningkatkan jiwa usaha, ya, usaha-usaha baik sesuai dengan kemampuan, ya, baik secara online ataupun offline, ya. Jadi kita artinya harus fokus terhadap solusi. Nah, tujuan gerakan kewirausahaan sendiri adalah apa? Menumbuh kembangkan mental kewirausahaan, ya kan? Mental kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia. Jadi mental kewirausahaan itu penting Ibu sekalian karena usaha adalah mentalnya yang utama, ya kan? Sehingga nanti jumlah wirausaha di Indonesia meningkat. Nah, negara maju minimal 5%, ya kan, entrepreneurship-nya, wirausahanya. Tapi Indonesia baru kurang lebih 1%, jadi masih cukup jauh ya. Nah, untuk itu perlu sinergi bersama-sama, ada beberapa unsur ya kan, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Sekali lagi, gerakan kewirausahaan nasional ini tentu berhasil ketika ada sinergisitas antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Nah, regulasi GKN, jadi GKN ini regulasinya adalah Undang-Undang Kewirausahaan. Ini draftnya sudah ada, ini tinggal ketok palu saja ya, yang tentu tinggal diketok oleh legislatif ya, DPR RI nanti bersama Presiden. Oke. Nah, pengembangan kewirausahaan, sekalian, ada 4 poin utama. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Nah, kedua, pengembangan kewirausahaan. Nah, ketiga, pembudayaan kewirausahaan ini menjadi budaya, ya. Jadi gimana wirausaha ini menjadi budaya masyarakat Indonesia, dan tentu peran serta keluarga dan masyarakat cukup penting, ya kan, untuk menumbuhkan kewirausahaan, ya kan. Nah, GKN, Gerakan Kewirausahaan itu menuju masyarakat yang produktif dan sejahtera, ya. Jadi Bapak sekalian, intinya adalah apa Bapak sekalian? GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional, ya kan? Intinya kita harus berani berubah dan berproses, ya kan? Jadi gerakan kewirausahaan nasional itu harus dimulai dari, ya kan, kita masyarakat Indonesia yang berani berubah dan berproses. Nanti tentu lewat tahapan-tahapan, kan, lewat pelatihan-pelatihan, ya kan, lewat edukasi tentang bisnis, ya kan. Oke, Bapak sekalian, inilah gerakan kewirausahaan yang intinya adalah kita menuju masyarakat yang produktif dan sejahtera. Oke, selanjutnya adalah SMK Bangun Desa. Nah, apa SMK Bangun Desa, Bapak sekalian? Nah, ini SMK Bangun Desa. Nah, SMK Bangun Desa ini pengertiannya adalah sebuah program gerakan mandiri berasaskan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun, memajukan satu, pendidikan, kedua, UMKM, usaha mikro kecil menengah, ya. Ketiga, pariwisata, keempat, budaya, ya. Pariwisata ini bisa aja nanti ada agrowisata, agro industri, agrobisnis dan sebagainya, ya. Teknologi,
Nah, ini penting. Karena sekarang dalam kondisi pandemi, anak-anak tetap pegang HP, ya kan? Bahkan teman-teman udah punya anak-anak punya HP Android. Nah, gimana kita positif dengan teknologi dengan HP? Gimana dengan punya HP tidak hanya kita pulsa terus, tapi kita bisa produktif dan bisa menghasilkan ya. Kemudian bidang kesehatan, ketahanan pangan, laksana pilar pembangunan desa. Sekali lagi bahwa SMK Bangun Desa adalah program gerakan mandiri berdasarkan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK bersama-sama membangun, memajukan pendidikan, UMKM, usaha mikro kecil menengah, pariwisata, budaya, teknologi, kesehatan, ketahanan pangan, ya kan, laksana pilar pembangunan desa. Ya, luar biasa ya. Nah, SMK Bangun Desa adalah inisiatornya lah Gus Marlok, ya kan, yang cukup sudah mulai dengan kurang lebih 2009. Tapi sekarang lagi menarik karena pandemi COVID ini harus mencari banyak solusi ya. Kita tidak boleh ke bawah ini. Nah, ini landasan hukumnya adalah mensinergiskan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya kan, yang dipertegas dengan Inpres nomor 9 tahun 2015 tentang revitalisasi SMK, dan tentu sinergi dengan Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa, ya kan. Sekarang desa ini menjadi seksi karena juga ada anggaran desa dan sebagainya. Gimana semua itu bisa desain ya? Dua undang-undang ini harus sinergi ya. Jadi inilah SMK Bangun Desa ya. Oke. Nah, program SMK Bangun Desa nanti akan menjadi program unggulan juga. Nah, ini ya kan, ini adalah dari Kementerian Desa Staf Ahli, ini adalah dari Kemendikbud diwakili oleh Direktur SMK, ya kan, Bapak Muhammad Bahrum, dan ini adalah Gus Marlok, ya kan. Jadi sekali lagi gimana sinergi dan kolaborasi ya kan dengan program SMK Bangun Desa. Nah, ini salah satunya nanti ya kan, ini contoh saja ini bagi alumni ya kan, SMK Salatiga korban PHK massal untuk segera kembali ke kampus, SMK untuk duduk bersama mencari solusi ya kan. Jadi ini intinya adalah nanti diumumkan kepada kan namanya sekolah ada alumni yang nganggur dan sebagainya. Nah, kita duduk mencari solusi. Nah, SMK Bangun Desa, nanti SMK Bangun Desa berkolaborasi dengan Bos Indonesia ya. Nah, ini tentu kita ada solusi baik online maupun offline. Karena kita namanya era teknologi, sekarang adalah era O2O, offline to online. Online mendukung offline, offline mendukung online, ya kan? Lihat aja ini anak-anak sudah pegang HP Android, ya kan? Tadi ini fakta, ya kan? Bapaknya nggak punya HP Android, anaknya punya, ya kan? Sebagian besar sudah punya anak-anak ya, anak-anak SMK dan anak-anak sekarang, bahkan anak-anak SMP pun sudah punya pegang HP. Nah, ini bahkan petani pun juga tidak lepas dengan teknologi nih, Pak petani aja sudah pegang laptop. Nah, inilah tentu SMK sebagai akademisi ya kan, dan mencetak tenaga terampil dan entrepreneur baru tentu harus mendukung dengan desa ya kan. Oke. Nah, Bapak sekalian, SMK Bangun Desa intinya adalah mencari solusi. Sekali lagi kita fokus terhadap solusi, bukan fokus terhadap masalah ya. Tentu fokus solusi ini, nah ini contoh seperti ini kan. Ini kerjasama antara ini desa, Pak Kades dengan SMK ya kan. Kemudian nah ini kan, SMK Bangun Desa ini rezeki karir alumni SMK jangan dibatasi oleh satu jurusan di SMK. Silahkan pilih usaha apa. Jadi intinya bahwa pendidikan ini kan pola pikir ya kan, mindset ya kan. Jadi kalau kita harus jangan malu ragu ya kan, kita untuk solusi ya, cari solusi yang tentu ya kan. Nah, ini seperti semua turun mencari peluang hidup. Nah, apapun dilakukan yang penting halal, yang penting tidak merugikan orang lain ya kan, kita lakukan. Nah, ini tentu dengan mental yang kuat. Nah ini ada anak muda ini korban PHK ini tanya kepada Gus Marlok, Gus ini saya lagi ke PHK nih, ada motor saya harus cicilan 1 juta lebih ini gimana? Nah, yaudah akhirnya motor mindsetnya dirubah, motor jangan untuk bergaya, motor untuk produktif. Nah, jualan sayur dari kampung ke desa masuk kota ya nggak apa-apa. Penting kita punya jiwa mental yang luar biasa. Nah, jadi intinya Bapak sekalian, kita dalam kondisi ya kan masalah kondisi yang pasca Covid harus banyak nyari solusi. Nah, itulah nanti kita bicara SMK Bangun Desa. Ya kan? Oke, Bapak sekalian, intinya Bapak, kita harus selalu bersama-sama mencari solusi, ya kan? Agar negara kita, masyarakat kita adalah tetap produktif. Tapi ingat, tetap sehat dan produktif.
Oke, Bos Ren, terima kasih. Kita jumpa kepada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.